الذي جعل العلم بالتعلم وأسر لتعليم الأنبياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي وعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur dan kita mendengarkan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekali nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mensyukurinya. Salawat dan salam telah selalu terjamin kepada Ibu Alam yang Habibana wa Nabiyyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat yang kelak di akhir hayat ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara kajian pada pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Wa ala nabiyyina wa kulli salihin wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon keberkahannya untuk membacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan Bapak Wasro yang saat ini beliau dalam keadaan sakit. Kabarnya beliau jatuh dari kamar mandi sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau segera sedia kala dan bisa bergabung bersama kita semua. Wa ala nabiyyina wa ala hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pada tema kajian kita pada pagi hari ini itu dengan tema sesama mukmin bagaikan saudara kandung, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Sofar Iman. Pada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh jajaran pengurus Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah seluruhnya, yang semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita, bersilaturahim, salat subuh berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kajian kita pada pagi hari ini adalah sesama mukmin itu bagaikan saudara kandung. Kita akan kaji Al-Quran untuk menguatkan,
menjelaskan judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya curhat sedikit ya Pak. Saya ini kalau pas jadwal isi kajian subuh di sini itu selalu berusaha untuk tiba di masjid ini sebelum azan. Selalu berusaha seperti itu, dan selama ini alhamdulillah memang seperti itu. Cuma kurang lebih 6 bulan ke belakang itu saya mengalami 2 kejadian. Jadi ketika saya lewat belum azan subuh, itu di bawah ada tawuran Pak. Saya bawa mobil mau isi di sini, ngeri juga ngelihatnya. Saya berhenti dulu di bawah pada situ. 2 kali saya berhenti, dan di depan saya juga banyak mobil yang berhenti. Itu batu berterbangan Pak. Itu pertama kali saya alami. Kemudian pada bulan yang lain saya alami lagi. Mau isi kajian subuh di sini, ada kejadian tawuran lagi. Tempatnya beda-beda dikit, maju dikit, mundur dikit, itu aja Pak di situ. Di situ Pak, saya berhenti lagi. Nah, karena kejadian itu, saya akhirnya merubah strategi berangkat saya. Saya setting itu sampai di sini paling tidak adzan sudah terdengar. Di kepala saya, masa iya kalau dia orang Islam, apalagi dekat dengan masjid, masa iya dengar suara adzan masih tawuran juga ya. Jadi makanya 2 kali sudah saya sengaja berangkat ke sini itu sesudah adzan. Jadi saya setting sesudah adzan sampai di sini supaya terhindar dari tawuran di bawah situ Pak ya. Ini sedikit curhat saja Pak ya. Jadi luar biasa dalam konteks yang buruk ya. Itu sekarang orang Islam dekat dengan masjid saja kan nggak jauh Pak, itu masih tawuran juga. Kalau ditanya, itu sepertinya mayoritas orang Islam itu. Nah, makanya di Al-Quran itu ada di surat Al-Hasyr, siapa orang-orang yang mohon maaf kadang-kadang sampai tidak merasa berdosa, tidak merasa malu ketika mereka berada di tempat sekitar ibadah mereka atau ajaran agama mereka terdengar, mereka sudah tidak terpanggil lagi. Itu ayatnya kita hafal itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi jati diri mereka sebagai seorang muslim itu mereka sudah tidak tahu malu lagi. Di dekat masjid pun itu sampai masih tawuran juga. Kalau bahasa singkat mufasir, ini orang-orang yang ruhaninya sudah bangkrut ruhaninya, karena seperti itu Pak ya. Dan mereka itu kata Al-Quran fasiqun, orang-orang yang fasik
yang rajin, nggak malu lagi berbuat dosa. Itu fasikun. Al-Hasyr, bukan menjas, tapi Al-Quran sudah menyatakan bahwa memang ada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi rohaninya sudah bangkrut, nggak malu lagi dekat tempat ibadah, dengar adzan, nyantai aja. Nah itu sekedar sebenarnya ya mungkin agak jauh dengan materi, tapi penting juga saya utarakan. Jadi jangan sampai nanti ada persepsi yang mungkin ya salah tafsir. Jadi saya berangkat memang sengaja seperti itu, saya telatkan supaya kalau adzan insya Allah mereka berhenti, saya bisa lewat dengan aman. Tadi itu Pak, masih banyak batu tuh pas turunan, sama beling-beling tadi masih ada tuh tadi Pak, pas turunan sini. Innalillahi ya. Baik, kita bahas pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau dari judul, saya dengan bapak-bapak itu enggak satu ayah, enggak satu ibu. Tapi Al-Quran menyebutkan saya dengan bapak-bapak seharusnya itu seperti saudara kandung. Kalau tidak ada rasa itu dalam hati kita, siapa kita? Harus ada dalam hati kita. Itu saya dengan bapak-bapak, dengan orang mukmin yang lain, seharusnya di hati kita itu seperti saudara kandung. Kita lihat siapa yang bisa seperti itu, yang di hatinya ketemu mukmin yang lain dia seperti saudara kandung. Siapa yang bisa seperti itu? Ayat ini sering disampaikan, kita lebih mendalami ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Dasar pijakan kita bahwa sesama mukmin seharusnya di hati kita itu ada rasa seperti saudara kandung. Harusnya Pak. Kita lihat tafsirnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita lihat beberapa kata, kemudian kita lihat tafsirnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, adalah bersaudara. Kita tahu ayat ini kita sering dengar kok. Orang beriman itu sesama orang mukmin bersaudara. Kita dalami kata pertama ikhwatun. Di Al-Quran, kalau saya dengan bapak-bapak itu bukan kandung. Kalau bukan kandung, di Al-Quran Allah gunakan kata ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini bukan untuk saudara kandung. Ikhwan. Ikhwan bukan saudara kandung. Ikhwatun saudara kandung.
Yang menarik di ayat ini, Allah pakai ikhwatun, padahal kita bukan kandung. Ikhwatun untuk kandung. Innamal mu'minuna harusnya ikhwana. Sesama orang mukmin itu saudara. Kenapa? Bukan kandung, harusnya ikhwana. Tapi Allah gunakan kata ikhwatun untuk kandung. Apa maknanya? Sesama mukmin itu bagaikan saudara kandung, Pak. Itu yang dipilih oleh Allah, ikhwatun. Saya dengan Bapak itu seperti saudara kandung. Rasa itu harus ada di hati kita. Itu makna pertama. Kedua, kita jawab, siapa yang bisa menaruh rasa itu di dalam hatinya? Kata kedua, innamal mu'minuna. Kata al-mu'minuna. Di Al-Quran ada yu'minuna, ada al-mu'minuna. Qad aflahal mu'minun. Apa beda yu'minuna dengan al-mu'minuna? Kalau pakai al, itu menunjukkan iman yang sempurna. Jadi hanya orang yang imannya mantap, yang imannya sempurna, dia baru bisa menanamkan dalam hatinya bahwa sesama mukmin itu bersaudara. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang imannya mantap. Jadi ukurlah kemantapan iman kita dari mana? Adakah rasa kita sesama mukmin itu seperti saudara kandung? Kalau ada rasa itu, baru iman kita mantap. Kalau belum ada rasa itu, maka sebenarnya iman kita belum mantap. Al-mu'minuna. Sholat tahajud bagus, berzikir bagus, hadir ke majelis ilmu bagus, haji bagus. Tapi kalau belum ada rasa di hati kita, sesama mukmin bagaikan saudara kandung, iman kita belum sempurna. Dari kata apa? Al-mu'minuna, ada alif lam di situ. Jadi kalau saya dengan Bapak, saya ceramah kayak gini, tapi di hati saya tidak ada perasaan sebagai saudara kandung, iman saya belum mantap, Pak. Itu kata kedua, menggunakan al-mu'minuna. Enak nggak, Pak? Kalau orang yang sehat ketemu saudara kandung, enak nggak? Nyaman nggak, Pak? Nyaman. Kenapa? Ketemu saudara kandung, nyaman dia. Kalau yang akalnya sehat. Yang akalnya nggak sehat, iri, dengki, sombong, ketemu saudara kandung, nggak nyaman. Jadi kalau bapak-bapak, saya seharusnya bapak dengan bapak-bapak di samping ini harusnya seperti saudara kandung, ada rasa itu. Nggak ada rasa itu, iman kita belum sempurna. Betapapun hebatnya ibadah kita. Yang jadi masalah, rasa itu tadi saya bilang terkadang sulit muncul, nggak nyaman. Kenapa? Ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa ujub. Itu yang membuat ketemu kandungnya nggak nyaman dia. Halo? Ini nggak ada pesan siapa-siapa ya? Iya. Masya Allah, Pak.
Kemana aja enak kita kalau dia mukmin. Kenapa? Di hati kita terasa ini kandung saya, ini kandung saya, ini kandung saya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ini kalau di masjid ada rasa ini sesama mukmin, itu kita terasa. Begitu dia datang, oh ini kandung saya. Nyaman kita. Mau dia kunut kek, mau nggak kunut kek, maaf mau cingkrang kek, mau nggak cingkrang kek. Begitu ketemu mukmin, ini kandung saya, nyaman-nyaman aja. Yang membuat nggak nyaman apa? Merasa paling benar, ujub, sombong, iri, dengki, nggak nyaman ketemu kandungnya dia. Kalau di sini, insya Allah, sudah ketemu bagaikan saudara kandung. Nyaman Pak, ketemu kandung. Kalau yang akalnya sehat. Kalau ininya udah kotor, hatinya kotor, wah, tetap nggak nyaman Pak. Jadi yang paling penting kita ukur sejauh mana kesempurnaan iman kita. Adakah rasa dengan sesama mukmin itu bagaikan kandung? Kalau tidak ada rasa itu, iman kita belum sempurna. Makanya Allah mempergunakan kata al-mu'minuna dengan al di awalnya. Innamal mu'minuna. Berikutnya kata ketiga, tadi ikhwatun, kedua al-mu'minuna, kata ketiga innama di awal. Innama ini kalau kajian tafsir sering saya sampaikan juga bagian tadatul hasyr. Apa itu? Meniadakan yang lain. Innama, tidak ada yang lain yang mengikat kita. Yang mengikat hubungan kita tidak ada yang lain. Bukan karena teman sekantor, bukan karena separtai, itu bukan ikatan kita. Bukan karena satu suku, itu bukan ikatan kita. Innama, ikatan kita cuma satu. Sesama dia beriman, cukup dia saudara saya. Bukan dibatasi partai, dibatasi faham. Begitu beriman, innama, cuma itu yang membatasi hubungan kita. Berdasarkan keimanan, itu kandung kita. Bukan dibatasi partai, dibatasi faham ini itu. Cukup yang membatasi kita adalah rasa keluarga, rasa bagaikan saudara kandung. Innama, cukup itu, bukan ikatan yang lain. Itu kata innama. Udah tiga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kalau yang ini singkat saja, maka damaikanlah. Perintah Allah, damaikanlah arti pertama antara dua saudaramu atau beberapa saudaramu yang berselisih. Kita jangan diam saja. Damaikan ketika kita punya kemampuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Apa hubungannya dengan uraian di awal? Wattaqullah itu kan kalau takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Di ayat ini wattaqullah, jaga diri kita, pelihara diri kita
agar tidak ditimpa bencana perselisihan, agar tidak tertimpa bencana pertikaian. Bagaimana di antara cara menjaganya? Tumbuhkan rasa di hati kita sesama mukmin itu bagaikan kandung. Kalau bagaikan kandung, kita akan saling menjaga kandung kita. Kita tidak rela menyakiti kandung kita. Akhirnya harmonis. Tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Musibah perpecahan banyak faktor dari luar. Tapi kalau hati kita sekuat-kuatnya dorongan dari luar, pengaruh doktrin, pengaruh omongan, agar kita membenci orang. Tapi kalau di hati kita sudah tertanam, ini kandung saya, maka pengaruh dari manapun nggak akan sanggup mempengaruhi hati kita. Di sini, Pak. Jadi mau bilang ini, mau bilang itu, nonton YouTube ini itu, kata ini kata ini, kata Ustadz ini begini begitu. Tapi kalau di hati kita sudah tertanam bagaikan kandung, nggak ngaruh, Pak. Tetap kita bisa saling melindungi, saling menjaga satu dengan yang lain. Kenapa? Bagaikan kandung. Itu fa'aslih wattaqullah. Hindari, jangan sampai perselisihan, perpecahan terjadi. Salah satu faktor utama bagaimana di hati kita ada rasa bagaikan kandung. Berikutnya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Luar biasa, Pak. Kalau ini sudah ada, rahmat Allah itu banyak sekali akan Allah berikan kepada kita. Kalau sudah ketemu saudara kandung, bagaikan kandung, ketemu di mana-mana, kita akan mudah tersenyum. Kan kalau Nabi mengatakan absus salam, tebarkan salam kepada sesama muslim. Kenapa? Itu kandung kita loh, bagaikan kandung kita loh. Begitu masuk masjid, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalaqa akhaka biwajhi taliqin. Jangan kamu remehkan kebaikan walau ringan sekecil apapun, walau cuma sekedar tersenyum kepada saudaramu sesama mukmin, itu ibadah. Dia baru bisa tersenyum kepada sesama mukmin kalau di hatinya ada rasa bagaikan kandungnya. Betul nggak, Pak? Iya, betul aja ya, Pak. Betul itu. Kadang-kadang kan maaf, ngelihat, oh ini beda sama saya nih pahamnya nih. Pura-pura deh. Ketemu yang sepaham ramah, nggak sepaham melenjos. Inggris melenjos, melengos. Padahal sesama dia mukmin itu kandung kita, Pak. Kenapa melenjos, melengos? Karena di hatinya belum tertanam. Sehebat-hebatnya ibadah dia, kalau tidak ada tertanam bagaikan kandung, al-mu'minun, imannya belum sempurna. Imannya belum sempurna. Ini tafsir ya, Pak, nggak ngarang-ngarang. Selanjutnya, sekarang kita sedang tidak suka, sedang benci dengan siapa, Pak? Sekarang kita bicara kita, siapa yang sedang kita benci sekarang? Yang memusuhi Islam, siapa? Yahudi, Israel.
kita nggak suka dengan kekejamannya. Jadi kalau kita buka, itu ternyata yang kejam itu Zionisnya. Zionis itu yang sekarang menguasai di Israel. Ini yang kejam Pak, Zionisnya. Hubungannya apa dengan kajian kita? Kita benci dengan kekejamannya. Kita tidak suka dengan apa yang dilakukan terhadap saudara-saudara kita. Sebelum kita lanjut Pak, kenapa orang Indonesia itu sangat peduli dengan Palestina? Kenapa? Karena mereka bagaikan saudara kandung kita. Makanya kita peduli. Sampai kita bangun rumah sakit di sana. Kenapa? Itu bagaikan kandung kita. Dan memang orang Palestina itu ketemu orang Indonesia luar biasa Pak penghormatannya. Karena kita paling peduli Pak. Negara Islam banyak, tapi kita paling peduli. Berarti uraian saya masuk nih. Untuk Palestina, sebagian kita bisa ada rasa bagaikan kandung untuk Palestina. Untuk sesama mukmin di sini, ternyata itu masih kita pertanyakan, Pak. Sampai bangun rumah sakit bagus, kenapa bagaikan kandung kita mereka? Nah, kita masuk ke uraian. Kita nggak suka Yahudi, Israel itu kekejamannya luar biasa. Tapi ada sifat yang paling menonjol di Al-Quran. Sifat yang paling menonjol dari Yahudi. Kemudian lalu kita bandingkan dengan sifat yang paling menonjol dari umat Islam di Al-Quran. Kita benci Yahudi. Kita lihat apa sifat yang paling menonjol dari Yahudi dibandingkan dengan sifat yang paling menonjol dari kita umat Islam. Umat, bukan per orang. Al-Quran poin pertama menyebutkan sifat paling menonjol Yahudi itu adalah egosentris. Dia itu iri ada, sombong ada. Tapi Al-Quran menyebutkan yang paling menonjol sifat Yahudi itu egosentris, individualistis, egonya luar biasa. Dari mana? Kita lihat Al-Quran. Nanti bandingkan dengan sifat paling menonjol umat Islam. Di surat Asy-Syu'ara mulai ayat 60. Dulu Nabi Musa dikejar oleh siapa Pak? Fir'aun. Fa'atba'uhum musyriqin. Asy-Syu'ara 60. Fir'aun dan bala tentara. Bala tentara Pak, pasukan. Bukan yang bersamanya orang biasa. Fir'aun dan bala tentaranya yang terlatih. Fa'atba'uhum, mereka mengikuti dan bisa mendekati Nabi Musa dan kaumnya kapan? Musyriqin, di waktu matahari terbit. Berangkat ngejar dari malam, berhasil mendekati waktu matahari terbit. Makanya baca Quran hati-hati. Ada musyriqin pakai qaf, ada musyrikin pakai kaf. Itu pentingnya belajar makhraj.
belajar tajwid penting, ikhfa, idgham, izhar, tapi yang paling penting belajar makhraj. Kenapa? Salah nyebut, salah arti. Musyrikin pakai qaf waktu matahari terbit, musyrikin pakai kaf orang-orang musyrik. Beda artinya. Berhasil mengejar pas pada waktu matahari terbit, mendekat, baru mendekat. Kemudian ketika mendekat itu falamma tara'ahul jam'ani 62, 61 Asy-Syu'ara. Tadi 60, sekarang 61-nya. Falamma tara'al jam'ani, maka tatkala mereka sudah saling melihat, dua kelompok itu, Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa dan pengikutnya sudah saling melihat dari jauh. Qala ashabu Musa, maka berkata pengikut Nabi Musa dengan rasa takut, udah dekat nih, inna lamudrakun, wahai Nabi Musa, kita ini bakal terkejar, pasti kita bakal terkejar. Dengan rasa takut. Kenapa? Tentaranya udah kelihatan. Ayat 62-nya, qala kalla, kata Nabi Musa, qala kalla, sekali-kali mereka tidak akan bisa mengejar kita. Jawaban Nabi Musa untuk menenangkan, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku yang akan menunjukiku. Kalau sudah main aku-akuan, itu biasanya apa? Egois. Nabi Musa berkata seperti itu, ahli tafsir menyebutkan Allah ingin menggambarkan bahwa umat Nabi Musa, Yahudi, Bani Israel, itu umumnya itu sangat keakuan. Sampai Nabi Musa harusnya berkata ketika sudah dekat, inna Rabbana, Tuhan kami. Kenapa? Lagi rame-rame. Mereka juga beriman, pengikut Nabi Musa. Kemudian sayahdin, akan menunjuki kita, bukan menunjuki aku. Akan menolong kita, bukan menolong aku. Padahal yang butuh pertolongan bukan hanya Nabi Musa, tapi juga pengikutnya. Lalu kenapa pakai aku Nabi Musa? Allah ingin menyampaikan Bani Israel, Yahudi itu sangat individualistis, egosentris, kuat banget egonya. Nggak mau dengar Pak masukan-masukan lain. Yang penting dirinya sendiri. Maaf, kalau ada orang muslim, maaf, dia sangat egois, sangat individualistis. Dia bukan orang Yahudi, tapi sifat Yahudi sudah ada dalam dirinya. Ini marah ya Pak? Enggak ya? Jadi kalau tembok rumah tinggi-tinggi, nggak mau menyapa tetangga, urusan masing-masing, individualistis, itu Yahudi, sifat Yahudi. Jangan dibilang Pak ntar Bapak Yahudi Pak, jangan Pak, itu sifat Yahudi. Bapak dari mana? Punya kampung asal. Waktu di kampung Bapak keluar rumah, gimana Pak dengan tetangga? Tegur sapa. Waktu di kampung ya kan, kita lewat, kemana yang Sunda. Ketemu orang Jawa Tengah, Jawa Timur, disapa kita, mana kan gitu ya, disapa kita. Lalu kenapa pas pindah ke Jakarta
Anda hilangkan identitas Anda sebagai seorang muslim. Kebersamaan itu Yahudi, Pak. Itu sifat Yahudi, individualistis. Beruntung kalau di sini enggak. Saling tegur sapa, saling peduli. Itu bukan identitas kita. Kalau sama tetangga tidak ada assalamualaikum, tidak ada senyum, itu bukan kita. Itu sifat Yahudi, itu yang begitu. Tetangga kita jangan dibilang Yahudi, Pak. Itu sifat Yahudi. Itu sifat yang paling menonjol. Bandingkan dengan kita. Posisinya sama. Ini ada hubungan dengan kajian kita. Posisinya sama. Sudah kepepet, akan terkejar. Siapa? Nabi Muhammad SAW ketika akan hijrah. Kan dikejar. Akhirnya beristirahat, bersembunyi di goa apa? Di goa Tur. Begitu yang mengejar dekat, kelihatan di pintu goa, Abu Bakar ketakutan. Lihat, begitu lihat Abu Bakar ketakutan, At-Taubah ayat 40. Saya ambil poinnya aja untuk mempersingkat waktu. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Bukan ma'i. Apa ma'ana? Abu Bakar ketakutan. Ini depan kita, udah dia ngejar kita. Kata Nabi menenangkan, jangan sedih, jangan takut. Sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Nabi tidak mengatakan Allah bersamaku, tapi Allah bersama kita. Identitas kita, sifat paling menonjol umat Nabi Muhammad adalah kebersamaan, saling melindungi sesama mukmin. Itu sifat yang paling menonjol umat Islam, harusnya itu, Pak. Jadi Nabi tidak berkata sesungguhnya Allah bersamaku. Nabi berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, Allah bersama kita. Menunjukkan identitas kita umat Islam itu kebersamaan. Yahudi individualistis, egosentris. Nah, jadi jangan hilangkan jati diri kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jadi kalau tadi saya sampaikan, kita ini harusnya mulailah. Kalau sudah ada, perkuat. Kalau belum ada, munculkan. Apa itu? Tumbuhkan rasa dalam hati kita. Kalau ketemu sesama muslim, itu bagaikan kandung kita. Kita tumbuhkan itu. Belum ada itu, iman kita belum sempurna. Saya lanjutkan, saya hubungkan dulu dengan Palestina, Israel dengan kekejamannya di Palestina ini. Ada hubungannya, Pak. Melihat kekejaman seperti itu, kan kita lihat, Pak, luar biasa, ya. Jadi sampai-sampai di sana itu ibu-ibunya banyak yang sebelum tidur itu berwudu dahulu. Sebelum tidur berwudu dahulu, kemudian menutup aurat supaya apa? Andaikan ketika ada rudal datang, mereka lagi tidur tapi sudah dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. Sampai seperti itu, Pak. Ya, luar biasa. Kalau di kita nggak banyak sih, emak-emak kita sibuk tiktokan sekarang, Pak. Malu kita melihatnya. Kalah anak ABG sama emak sekarang. Nggak semua emak-emak. Bayangkan di kereta
sempet-sempetnya itu peragaan busana, temennya udah siap dibikin konten, emak-emak itu, ya Allah, di sana nasibnya kayak apa itu kita, ya Allah. Udah repot apa bicara mama zaman sekarang. Rempong. Ada mama. Mama yang di sini enggak. Sekarang apa? Ada media sosial mempermudah. Kan mereka punya grup-grup masing-masing. Besok gimana nih? Udah pusing nih. Kita jalan yuk, kita makan yuk. Itu udah ayu. Pilihan berikutnya apa? Seragamnya apa? Kemana kita? Ntar tuh tungguin. Begitu nyampe, fotonya pada muncul. Di Palestina, Masya Allah. Nah, kejamnya luar biasa mereka. Yahudi Zionis itu memang Allah sudah sebutkan di Al-Quran itu, Al-Ma'idah ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud alladzina asyraku. La tajidanna, kata Allah, pasti, ada lam, ada nun tasdid, pasti engkau wahai Muhammad dan umat Nabi Muhammad akan kamu temukan, jidanna, akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya, adawatan terhadap orang-orang yang beriman. Siapa? Al-Yahud. Yahudi itu memang paling keras memusuhi umat Islam. Cuma ada cumatnya nih. Sekeras-kerasnya mereka memusuhi, misalkan kita ambil contoh Palestina, tapi kalau negara-negara Islam banyak sekali Pak, Mesir, Arab Saudi, Yordania, apalagi Pak, banyak negara Islam di dunia. Kalau sudah ada rasa kandungnya, Palestina sebagai rasa kandungnya, maka Palestina tidak akan seperti ini Pak. Sunnatullah berjalan. Paling yang peduli itu beberapa negara Pak, yang lain masih mempertimbangkan faktor ekonominya. Udah kuat, Amerika petokrok, udah mentah lagi. Ada negara Islam di satu sisi mencela, di lain sisi mendukung. Dia juga negaranya. Nah, kalau sudah seperti kandung Pak, insya Allah itu akan lebih terbantu. Karena itu ada ayat nih. Kalau kita berdakwah, berjuang, memahami Islam, kadang-kadang menemukan tantangan. Terus ada orang berkata, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Surat Muhammad ayat 7. Intan ya ayyuhalladzina amanu intan surullah, ya kan? Yansurkum. Yang menarik awalnya intan surullah. Apa? Harus timbul keraguan dalam hati kita. Apakah kita benar-benar menolong agama Allah? Harus timbul keraguan itu. Kenapa? Niatnya. Bener nggak niat kita menolong agama Allah? Maka ketika berdalih menolong agama Allah, selalu harus ada timbul keraguan. Pertama Pak, niatnya. Bener nggak nih saya nolong agama Allah? Jangan-jangan yang saya tolong sebenarnya partai saya. Jangan-jangan yang saya tolong adalah cawapres saya. Itu pakai
Banyak Pak yang menggunakan ayat-ayat agama. Sebenarnya yang dia tolong bukan agama Allah, yang dia tolong partainya, capresnya, golongannya yang dia tolong. Makanya pakai in. Kalau kamu berdalih menolong agama Allah, selalu tumbuhkan apakah saya ini benar-benar menolong agama Allah. Pakai in tuh. Banyak Pak itu. Terus saya singkat lebih cepat. In harus ada timbul keraguan apakah caranya ini benar ini. Kenapa? Banyak orang yang sebenarnya dia memperjuangkan kesalahannya. Dikasih tahu, kalau Anda berdakwah jangan caci maki, nggak boleh caci maki. Intan surullah, kata dia, selama saya menolong agama Allah, Allah akan menolong saya. Iya, tapi caramu benar enggak? Masa berdakwah caci maki orang, sesama mukmin lagi? Harus timbul keraguan. Jangan dikit-dikit kalau kita tolong agama Allah, kalau tolong kita benar enggak caranya? Terakhir, kayaknya udah pegel dia. Terakhir ini, kalau kamu ingin menolong agama Allah, cari juga faktor penghambatnya. Saya tafsir ya Pak, pada kata intan surullah, cari faktor penghambatnya. Oh, ternyata ini itu. Salah satu bahasan kita, faktor penghambat kesuksesan kita di masjid, di musola, faktor penghambat kita umat Islam, karena tidak ada rasa bagaikan kandung di antara sesama mukmin. Mau berjuang, lihat-lihat dulu. Nggak ada rasa itu salah satu faktor penghambat yang paling kuat. Jadi Allah menolong kita ketika kapan? Yansurukum intasurullah yansurukum, Allah akan menolong kita kalau kita caranya benar, niatnya benar, maka yansurukum bentuk pertolongannya Allah akan mengilhami, memberikan ilham, petunjuknya kepada kita agar kita bisa menemukan jalan keluar. Yang kedua, Allah menolong kita dengan mengarahkan bagaimana cara kita yang terbaik dan sebab-sebab meraih keberhasilan. Itu cara Allah memberikan ilham, menyadarkan dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan poin hari ini, ayo Pak, kita tumbuhkan sesama mukmin itu seharusnya seperti saudara kandung kita, walaupun kita bukan kandung. Dasarnya ayat yang sudah kita bahas. Tidak ada rasa seperti itu, maka iman kita belum sempurna, iman kita belum mantap. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, saya kedua menit terakhir yang terlalu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, sekali ada yang masih kecil saja ini yang Ustaz bisa mempertanyakan. Karena kita ada teman kita yang sering sifatnya menyamakan kita, itu bagaimana cara menggunakan bahasa kita bahwa dia dan juga sesama muslim, sesama mukmin menggunakan bahasa persaudaraan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur apa? Purwadi. Ada Pak Purwanto juga. Pak Purwadi, Pak Ketua. Beliau bilang temanya, pembahasannya menarik. Semoga yang menguraikan juga menarik Pak ya.
Bagaimana ya, mengingatkan, menyadarkan. Karena memang dalam hidup ini pasti ya, itu namanya perjuangan. Ada ayat kita hafal itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat luar biasa, Pak. Kalau ngajak orang kepada jalan Allah, kepada kebaikan, ada yang ngeyel, dikasih tahu sulit. Itu bil hikmah. Wah, ini tafsirnya banyak. Satu, ngajaknya mengingatkan bil hikmah dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ngomong apa sih Anda? Kan gitu. Dari tadi nggak jelas ngomong, kenapa nggak pakai ilmu? Mengingatkan, mengajak bil hikmah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, kalau ini saya ambil dari Imam Ghazali, bil hikmah itu ada cara baik, ada cara yang terbaik. Ambil cara yang terbaik, waktu yang terbaik, tempat yang terbaik. Bahasanya lihat momen. Nah, dengan ilmu, kemudian dengan waktu yang tepat, ajakan yang tepat, bil hikmah. Kemudian jangan kita berharap bahwa semua orang itu akan bisa seperti yang kita inginkan. Wah, ini orang udah dinasihati, udah diingatkan, diajak ngobrol baik-baik, nggak bisa juga. Kenapa? Allah sudah bilang, inna sa'yakum lasyatta. Orang itu memang beda-beda, Pak, usahanya. Beda usahanya, perilakunya, amalnya beda-beda. Jadi kita jangan menyerah. Kenapa? Kalau dia tidak mau menerima kebaikan kita, insya Allah masih banyak orang lain yang siap menerima kebaikan kita. Lasyatta, orang macam-macam. Ada yang mau dinasihati, diingatkan, ada yang ngeyel, Pak. Ada yang ngeyel. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatil hasanah. Pelajaran-pelajaran yang baik. Ada kebiasaan Al-Quran. Itu ketika ingin mengajak orang, ada dengan cara menguraikan kisah-kisah zaman Nabi dahulu. Itu diuraikan, Pak. Diuraikan kisah-kisah. Ini cara menyadarkan orang. Kisah-kisah terdahulu, tapi fakta, bukan fiktif. Baca kemudian wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat, berdiskusi, tempuhlah diskusinya, debatnya dengan cara yang paling baik. Jangan pakai emosi. Ilmu debat, ilmu berdiskusi. Al-Quran menuntun ilmu bermusyawarah. Itu ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Sebelum Pak Pur ketemu orang yang ngeyel tadi, Al-Quran bilang apa? Maafkan dulu orang itu. Sebelum kita ajak diskusi, kita sudah memaafkan kekeliruannya. Kita bereskan hati kita dulu.
Baru kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol, maafkan kesalahan orang itu. Ini sebelum ketemu. Ayatnya tadi. Kemudian wastaghfir lahum, mintakan ampun untuknya sebelum kita diskusi. Jadi kita maafkan kesalahannya, kalau dia salah mintakan ampun. Ya Allah, ampuni orang yang saya akan ajak berdiskusi, ampun dia ya Allah. Jadi ketemu orangnya, hati kita sudah beres duluan. Baru tuh bermusyawarah, berdebat. Cuma Pak, terakhir ada pesan dari sebagian ulama tafsir. Jangan, pernah saya sampaikan, jangan berdiskusi, berdebat dengan orang yang dapat kamu kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kamu kalahkan kepala batunya. Nggak usah diajak diskusi, udah batu. Percuma. Tuh, jadi yang udah kepala batu nggak usah diajak diskusi Pak, udah batu kepalanya. Ya, itu jawaban saya. Cukup ya, toh? Ada lagi? Satu lagi silakan. Tapi kalau waktu negara seperti Arab Saudi, terdapat suatu kurang dari politiknya. Kenapa? Gimana Pak? Seperti negara Arab juga, negara besar. Ya. Kenapa suatunya terhadap politiknya seperti nggak kurang? Oh, Ya, maksudnya. oh iya. Iya Pak. Struktur sosial masyarakat itu berbeda-beda. Yang paling penting itu di hati. Yang paling penting di hati. Itu yang paling penting. Jadi andaikan, misalkan Bapak ambil contoh di Arab Saudi, kok kayaknya beda ya sama Indonesia. Orang Indonesia itu mohon maaf terkenal ramah. Ya kan Pak? Terkenal ramah Pak. Begitu ke negara lain, kok beda? Kebiasaannya, bersosialnya, kok beda? Selama di hati ada rasa saudara kandung, itu nggak masalah. Walaupun mungkin cara mengungkapkannya berbeda. Saya bisa jadi dengan Bapak itu ketemu biasa, tegur sapa biasa, tapi itu ada rasa kandungnya kuat sekali. Ada Pak. Ada orang yang diam, tapi hatinya itu ada rasa kandung, itu juga ada. Jadi kembali ke jawaban saya, yang penting ada di hatinya. Urusan dampak itu juga sangat bergantung kepada kehidupan sosial masyarakat setempat. Tapi, ada tapinya Pak. Kalau berpegang kepada hadis Nabi tadi, ketemu muslim, ketemu mukmin itu afsus salam, mengucapkan salam, kemudian memperlihatkan wajah ramah, wajah tersenyum. Itu hadis. Itu hadis Pak. Nah, mohon maaf ya, penyakit sombong itu merasa lebih bisa ada di hati siapa saja. Ya Pak ya. Penyakit sombong, penyakit ujub bisa ada di hati siapa saja. Bisa ada di hati orang Indonesia, bisa ada di hati orang Arab. Bisa ada di hati siapa saja. Itu yang menyebabkan karena merasa lebih,
ketemu sesama mukmin nggak dianggap sebagai saudara kandungnya. Ada yang begitu, ya. Ada yang begitu. Yang kedua, boleh nggak saya jawab nih? Boleh ya Pak? Ada faham itu mengajarkan al-wala wal bara. Nah ini serius nih. Al-wala wal bara itu paham di Islam yang mengajarkan kalau kamu ketemu ahli bid'ah, kamu tidak perlu menegurnya. Al-wala wal bara ada pahamnya, saya nggak perlu sebut. Bapak tahu pahamnya itu. Ketika dia ajarkan ini kepada orang-orang kafir, bagus. Tapi ketika ini dia ajarkan kepada sesama mukmin, bahaya. Apa? Dianggapnya Pak, maaf, kalau Bapak tahlilan, itu Bapak dianggap ahli bid'ah. Al-wala wal bara, jangan bergaul dengan ahli bid'ah. Itu bagi yang berpendapat tahlil bid'ah. Kan beda pendapat Pak. Tahlil bid'ah sesat. Ada mazhab Syafi'i tahlil bid'ah, baca Quran habis sholat zikir bersama-sama bid'ah. Syafi'i itu ada dua, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Tapi ada satu paham seluruh bid'ah sesat. Dan kita menghargai saja. Cuma karena Bapak tanya, kenapa? Di sana pahamnya itu ada ajaran al-wala wal bara. Kamu nggak perlu tegur kepada sesama mukmin yang ahli bid'ah, ntar kamu ketularan. Itu al-wala wal bara. Nah ini Pak ya. Ini paham yang misalkan nih, Bapak baca Yasin Jumatan tiap malam Jumat, itu kan beda. Ada yang ada yang bid'ah. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bid'ah hasanah. Yasin Jumatan. Nah, al-wala wal bara, kamu jangan bergaul sama yang yasinan malam Jumatan. Kenapa? Itu ahli bid'ah. Itu al-wala wal bara. Saya mengutip itu. Kalau saya semua saudara kita Pak. Urusan kapan kita taunya? Allah bilang, ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kamu semua akan kembali kepadaku, aku akan tunjukkan yang dulu kamu perdebatkan di dunia. Aku tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Allah bilang di Al-Quran, nanti itu masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Jadi jangan merasa paling benar sendiri. Oh berat pertanyaan nih Pak, berat ya. Ya jadi itu al-wala wal bara. Kalau diterapkan kepada orang-orang kafir bagus. Tapi sesama mukmin udah dampaknya kayak gini. Masjid gak pernah kompak, musola gak pernah kompak. Tadinya deket gak mau teguran. Kenapa? Udah belajar agama yang baru, udah hijrah. Nah, akhirnya nggak mau teguran lagi sama temennya. Kenapa? Jangan bergaul dengan ahli bid'ah, kata gurunya. Itu kata gurunya. Ya. Nah, mereka punya dalil, kita juga punya dalil. Itu masalahnya. Jadi jangan merasa paling benar sendiri. Allah nanti yang akan jelaskan. Karena perbedaan itu bagian sunnatullah, maka Al-Quran mengajarkan, dulu kita pernah belajar, bersabarlah.
Jadi sabar itu bukan hanya kena musibah, Pak. Sabar juga tatkala ada perbedaan. Sudah kita bahas dulu. Bersabar dalam perbedaan. Dulu judulnya itu, ya. Udah kita bahas, ya. Demikian, Pak. Jadi supaya tidak salah tangkap, saling menghargai saja. Yang tahlilan, enggak tahlilan, saling menghargai. Jangan saling menjas, saling menyalahkan, ya. Yang penting kita ihdinas siratal mustaqim. Kita minta semua kita menuju ke jalan yang lurus. Demikian, Pak. Ya, saya rasa cukup. Mari sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiya wa rizqan halalan kathiran tayyiban mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.